harus kita lancarkan Iya betul nih. Ini mau nggak mau ini. Aku udah bawa anduk ini. Jadi piye Pak Salman? Udah sampean pikirin? Sudah saya pikirkan. Dan ini tetap tidak boleh. Pak Salman iki lah. Udah bawa anduk awak. Saya udah bawa anduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ayo Ustaz, Ustaz. Ya. Geser. Pak Ustadz rupanya. Ya, aduh. Ayo, Ustaz, monggo Ustaz. Ya, terima kasih banyak Pak RT. Selamat, alhamdulillah. Gimana Pak RT semua? Alhamdulillah. Sehat keluarga juga. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah lindungilah semuanya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Apa cerita? Begini Pak RT. Ada nih donator ingin memberikan bantuan buka puasa, bukan puasa untuk masyarakat kita. Alhamdulillah. Tapi kan kita tahu Pak RT sekarang kan lagi kita ya Allah uji dengan musibah virus ini kan begitu. Iya. Jadi nggak mungkin kita adakan seperti biasa-biasanya kita kumpul di masjid, kita panggil masyarakat untuk buka bersama. Ya sebagaimana edaran dari himbauan pemerintah kita kan begitu. Tak usah kumpul-kumpul lah selama masa musibah ini kan begitu. Ya, Jadi mungkin saya berpikir nih PRT gimana caranya kita untuk menyalurkan amanah ini begitu. Jadi kalau menurut PRT gimana? Kalau dari saya sih, saya mohon bantuan PRT mendata masyarakat yang kurang mampu untuk kita berikan mereka secara langsung. Secara langsung nanti Atau kita mereka yang- masakkan gitu kan, masakkan makanan, antar ke rumah mereka masing-masing tanpa ada perkumpulan seperti itu. Cok itu. Cocok itu. Bagus tuh. Nanti Pak Indra, tolong yang di data ini. Yes. Siap Pak RT. Siap Pak RT. Masukkan namaku. Hah? Masukkan nanti namaku satu. Ya udah minta Pak Salman aja kan deket sama Pak Salman. Ya siap Pak RT. Nanti kita data. Gampangnya mungkin kita data nanti, Iya. kita kasih langsung aja. Langsung saja. Mungkin ya untuk supaya amanah ini lebih baik kan begitu saya akan bentuk panitia dari beberapa teman atau jamaah untuk memasak sudah siap nasi ya kemudian kita sepertinya kayak Pak Slamet ini seperti sudah cocok untuk mendapatkannya ya. Iya. Nganu Ustaz. Jadi kami nih Iya. punya rencana nih Ustaz. Untuk Ini kan- Ramadan nih ya. Iya. Bagus seperti rencananya ini. Seperti Bagus apa? nih. Besok kan Ramadan Ustaz. Iya. Jadi kami udah buat rencana kita mau ngadakan tradisi mandi bareng. jangan bahasanya vulgar itu. Jadi? Mensucikan diri dengan mandi berjamaah. Oh, mandi berjamaah. Bagus bahasanya kan? Bagus itu. Oh, bagus. Kemudian setelah itu kami mau mengadakan ziarah kubur. Setelah itu baru kami nanti malamnya mau makan-makan. Mau makan-makan. Tapi Seru sepertinya ya. Seru Ustaz. Mantep tuh Ustaz. Habis mandi-mandi Ustaz, makan-makan malamnya Ustaz. betul. Seru banget sepertinya ya. Seru Ustaz. Masalahnya Ustaz, Ah. Pak RT belum setuju. Iya. Mungkin bisa bantu jelasin lah Ustaz. Ini Mas Slamet, Bang Biring kayak sepakat sama Bang Satpam ya, Bang Pak Indra. Pak Indra ya untuk buat acara ini. Sepertinya semangat sekali ya. Oh iya Pak Ustadz. Saya mendukung dari belakang Pak Ustaz. Iya. Nabi pernah hajarkan nggak? Hah? Nabi pernah hajarkan nggak kegiatan seperti ini? Nah itu dia Ustaz. Tadi kan saya udah jelaskan ke orang ini. Saya memang sama sekali nggak setuju. begitu. Iya. Ya jelaskan ini tidak boleh. Tapi mereka tetap Kan Bersikuku ya. Ini kan tradisi Pak Ustadz. Lagian juga kan bagus ya kan? Iya, Bagus. kita itu Kumpul-kumpul warga Ustaz. Iya. jaga kesucian, kebersihan diri, gitu dia Pak Ustadz. Mana lebih bagus yang Nabi ajarkan kepada kita dalam menyambut Ramadan atau kita amalan tradisi kita? Nah itu. Ya lebih bagus Nabi lah. Nah, sekarang pertanyaannya apakah Nabi perintahkan kita ketika menyambut Ramadan ini untuk mandi bareng, pakai bunga dan sebagainya? Dia enggak ada. Setauku enggak ada. Enggak. Gimana lagi ya memang enggak ada. Enggak bisa dipaksakan itu ada. Enggak ada. Ya memang enggak ada diajarkan Nabi. Udah nggak ada. Gimana lagi? Terus pasrah kita. Gak bisa mandi bareng sama cewek-cewek. Iya. Anggap gak denger ya. Tapi kan kita mensucikan diri perlu Pak. Iya. Jadi begini, kita itu kan umat Nabi Muhammad nih. Jadi perintah Allah kepada kita
itu mengikuti Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam Al-Quran, bahkan Allah menguji rasa cinta kita kepada Allah ini dengan kesungguhan kita mencontoh Nabi Muhammad. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad kepada manusia, kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, cinta kepada Allah, ayo ikuti aku. Ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana beliau menyambut bulan suci Ramadan. Memang kita harus senang ketika Ramadan itu datang, wajib kita senang. Tapi kesenangan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak pernah ajarkan. Apalagi perbuatan tersebut itu meniru orang-orang di luar Islam. Waduh. Jadi yang beginian nih, Mas Slamet, Bang Biring, Pak Indra, yang mandi-mandian beginian, ini bukan ajaran Islam ini. Waduh, Ini diadopsi dari ajaran-ajaran non-Islam. Nabi mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk daripada golongan kaum tersebut. Tapi gini Pak Ustadz, kalau sekali aja Ustadz kita mandi, habis itu kita bertobat kayak mana Ustadz? Nah, Iya kan? Boleh kan? Mandi-mandi gitu, besoknya kita tobat bareng-bareng Ustadz. nah mandi itu sebenarnya nggak mesti harus ketika masuk bulan Ramadan. Kalau mandi biasa karena Pak Indra nggak mandi sudah 1 minggu, ya wajib mandi bahkan. Nggak enak, Bang. Wah, Biring nggak sampai mancingnya 1 itu minggu loh begitu. Ustadz. Cuma 1 hari aja Ustadz. Iya. Pantes untuk tadi bau. Jadi, apalagi kalau mandinya pakai bunga-bunga tertentu gini. Oh. Ini kita bilangin tradisi yang bukan dari Islam, bahkan tradisi yang diambil dari sebelum Islam datang ini seperti ini. Umat nggak tahu dari agama lain yang begitunya. Nggak boleh Pak Ustadz ya? Sebaiknya tidak boleh. Oh, sebaiknya Ya, tidak. bahkan tidak boleh pun kita katakan karena dia Pak meniru. Selamat. Ini Pak Selamat dari Pak Ustadz. Jadi gimana nih sekarang kalau begitu saya lihat semangat sekali Pak Mas Slamet, Bang Biring untuk menghadapi Ramadan ini kayaknya semangat kali. Iya. Supaya dapat keutamaannya nih, diampuni dosa-dosa ya. Jadi Iya. seharusnya sikap kita itu bagaimana Ustaz dalam menyambut Ramadan itu? Iya, pertama memang seorang yang beriman dia akan senang Iya. ketika Ramadan itu datang. Dia berharap sama Allah, minta ya Allah, tolong aku ya Allah untuk bisa memanfaatkan Ramadan dengan banyak ibadah kepadamu. Dia harus senang memang. Iya, iya. Tanda-tanda orang beriman begitu, dia senang dengan Ramadan itu datang. Tapi bukan hanya sekedar senang, semangat. Semangat dia, tapi besok Ramadan ya, habis subuh tidur sampai zuhur. Tidur lagi, tak ada zikirnya, tak ada baca Qur'annya, tak ada sedekahnya. Ini namanya orang omdo. Tahu Pak Omdo Pak Indra? Omdo Apa? Omongan doang gitu ya. Oh, tak kira ngundo. Oh, enggak ngundo, yang itu loh, Mat. download, Pak. Yang pesta ngundo mantu gitu. Oh, enggak. Omdo omongan Omdo, doang. omong saja, Pak Indra. doang, Dia iya. hanya bilang semangat aja kata dia, tapi tak mau beribadah kepada Allah. Tak mau dia tingkatkan ibadahnya kepada Allah. Terus Pak Ustadz, ini tadi kan karena nggak ada asalnya dalam Islam. Terus kami ajak juga tadi Pak RT supaya RT. jarah kubur kita. Nah, itu Karena gimana, kan roh-roh nenek moyang kita itu sedang menanti kita. Betul. Iya. Itu kan disyariatkan itu Pak Ustadz. Ziarah kubur itu disyariatkan, tujuan utamanya ialah untuk mengingat mati. Nah, itu men. Itu mengingat mati. Jadi, kalaupun menjadi kebiasaan di masyarakat kita ziarah kubur sebelum masuk bulan suci Ramadan, maka tiada sunnah dari Nabi. Nabi mengatakan begini dalam sebuah hadis. Ini menekankan kepada kita, kalau kita itu melakukan sebuah ibadah, lihat ada nggak contoh dari Nabi, ada nggak ajaran dari dalam Islam, ya yang para ulama kita jelaskan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan suatu amalan tanpa ada perintah dari kami, contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nggak Allah terima sebagai amal ibadah. Bahkan kata para ulama kita, kalau kita membuat suatu ibadah, ini keyakinan kita nih, kalau sebelum masuk Ramadan kita harus berziarah kubur, itu harus ibadah di sisi Allah, maka kita mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kita membuat sebuah syariat baru yang nggak pernah diajarkan dalam Islam. Tapi kalau dia ziarah kubur untuk mengingat kematian, bukan hanya Ramadan saja, ketika umpamanya mulai dia sudah lupa dengan kematian atau mudah bermaksiat kepada Allah, dia pergi ke kuburan mendoakan mereka, kemudian juga mengingat kematian, ya Allah, sementara kayak ginilah aku nanti ini.
apa persiapan menghadapi kematian. Begitu sebenarnya tujuan kita. Tapi di luar sana Pak Slamet, kalau orang mau nggak nginget mati, cuman kok nggak pernah aku datang ke rumah kuburan mamaku ya gitu. Kalau orang sana Ustadz. Iya, masa kita nggak bertamu gitu? Nggak bertamu gitu, mau puasa gini. Jadi begini, yang paling bermanfaat bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu ialah doa. Doa. Jadi untuk apalah seandainya kita sering ziarah kubur umpamanya, tapi jarang mendoakan mereka di rumah. Seharusnya ketika sholat ya habis sholat ataupun ketika ingat orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kita perbanyak doa ini. Itu seharusnya, bukan malah hanya sekedar dia ziarah kubur saja. Ini sayang nih kasihan orang tuaku nggak dikunjungi. Nggak ada manfaatnya itu kunjungan-kunjungan itu tanpa doa. Oh gitu. Begitu ya. Jadi doa yang paling bermanfaat bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Kadang ada yang berpaham bunganya sebagai makanannya, kemudian air itu Airnya sebagai pendinginnya. minumannya. Masa ngasih minuman disiram? Nah ini yang kita bilang, ada beberapa ajaran yang ataupun tradisi dalam umat Islam yang dilakukan oleh masyarakat kita diambil dan diadopsi dari agama lain. Contoh umpamanya bunganya untuk makanan, kan itu keyakinan orang-orang Buddha. Orang Buddha itu kan memiliki keyakinan dibakarnya lah rumah, dibakarnya lah mobil-mobil main-mainan itu. Tujuannya supaya dikendarai untuk di alam barzah itu sama si mayit kan begitu. Nah datang umat Islam itu contohnya juga begitu. Berarti nggak perlu bawa kembang-kembang Nggak gitu perlu. saja apa ya. Nah itulah Pak Slamet, ya Ustadz. Pak Slamet milih semangatnya aja mandi bareng. Jadi nyalahin kita ini. Tadi dia paling yang ngajak ngotot. Udah ada Pak Ustadz kok sekarang. Aku cerita lagi nih Pak Ustadz nih. Satu lagi nih Ustaz. Berarti proyek kita tinggal satu. Pas makan-makan bareng aja lah ya. Oh iya ya, makan bareng. itu kan- Makan-makan bareng. Namanya kita kumpul-kumpul supaya semangat Ramadan, kita makan bersama supaya nanti sahurnya juga kuat gitu. Kalau seperti ini kita mau makan-makan bareng gitu, tujuannya hanya sekedar perbuatan biasa, tanpa ada keyakinan dalam agama. Artinya ini memang sebuah ibadah yang harus dilakukan tuh nggak masalah. Contoh nih, kita biasa Ramadan nih, yuk supaya kita saling menasihati begitu kan. Yuk kita makanlah, entah aku mau bersedekah atau kumpul sama orang tua nih. Puasa pertama nih, akhirnya apa? Dia pulang kampung. Untuk sahur bersama orang tuanya atau malam puasa pertama itu dia sama orang tuanya nggak masalah. Kita bawa ke masjid Pak Ustadz sama Kumpul-kumpul. masyarakat. Nah kita ini kumpul-kumpul. dia tadi yang kita katakan, ketika ada keyakinan-keyakinan tertentu yang dibuat-buat dalam agama, ini yang tak boleh. Ini Begitu. Pak Billy gini Pak Ustadz mau makan enak aja dia kumpul-kumpul sama Jadi warga. dari rumah Iya. dia bawa ikan asin Dia ya. mau bawa dia Ikan asin dari rumah, kemudian dia cari dibongkar-bongkarnya mana Iya, daging, milih mana gitu, daging, Pak Ustadz. pulang daging. nggak bawa nasi pula dia Pak Ustadz, Pak Billy. Itu ide dia tadi. Jadi ide Pak Billy. Kan ini tadi nggak dukung aku pun malah nyalahin aku jadinya. Lo kan sampean tadi kan supaya makan enak. Aduh, iyalah. Jadi itu pun janganlah Pak Ustadz ya. Ya, kalau kita ingin mencontoh Nabi, kita tinggalkanlah seperti itu. Karena emang Nabi nggak Insya Allah. mengajarkannya. Karena kita takut begini, kita takut melangkahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir kita. Pandai-pandaian dari Nabi, Nabi nggak ajaran kok kita mau sok-sok pula membuat suatu ajaran. Gitu Pak Jadi Ustadz. Pak RT sudah benar sebenarnya ketika udah melarang. Bukan Pak RT ini radikal ya, bukan. Pak RT ini tahu ini seharusnya masyarakat memahami ajaran Islam yang benar begitu. Makanya Pak RT larang begitu karena belum punya, artinya ya punya inilah Kewenangan ya? Iya, kewenangan di masyarakat begitu. Gitu Ustadz. Jangan memberontak Mas Slamet ya. Pak Indra kasih tahu warga. Ya, Ya, Pak. sekalian catat yang itu tadi. Siap. Warga yang mau dikasih Siap. apa tadi? Siapa RT? Sekaligus kasih tahu warga yang udah dikasih tahu Ya. tidak ada mandi-mandi, Oh, ya. tidak ada ziarah kubur, Ya. dan apa tadi? Makan-makan ya? Makan-makan bersama. Makan-makan di masjid. Nah, jadi nanti kalau untuk pendataan Pak Slamet sama Pak Billy nggak kita data Pak Salman ya? Oh, nggak usah. Nggak usah. Nanti biar saya kasih di sini. Oh iya ya. Aman kita ya. Alhamdulillah. Berarti kita nggak jadi bisnis kembang tadi ya? Ya udah nanti kita cari bisnis yang lain aja dulu lah. Jadilah Pak Slamet. Padahal Mungkin lumayan. masa buka puasa aja, ya kan jual
kue gitu antar ke kedi-kedi begitu. Ini saking semangatnya saya Pak, sampai bawa anduk Ustadz. Iya. Dari Pak Selamat sama Pak Billing ini ngasih semangat. Iya. Gila. Ya wis lah. Ya Ustaz, paham kami insya Allah nggak Ya, ketemu insya Allah. lagi. Insya Ya, Allah. semoga Insya Allah. bermanfaat lah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya sama-sama kalau gitu saya pamit lah. Ya, Pak nanti RT. kalau datanya udah di apa nanti saya Ya, kabarin, Ustaz. ya nanti insya Allah kita mungkin komunikasikan lagi gimana teknisnya dalam pembagian buka puasa itu insya Allah. Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT. Masya Allah Pak RT kita sangat membantu sekali semangat dalam masalah agama. Ini yang kita harapkan semua pemimpin-pemimpin daerah kita tuh begitu ya. Nah itu berkat saya Pak, yang jadi hansipnya, ngasih semangat Pak RT. Apa kaitannya? Oh, ansip terus jangan tidur di pos. Baik saya izin lah Pak RT. Iya, iya, Pak Ustaz. Ya Mas Selamat ya. Iya, Bang Billy, Ustaz. Pak Endra ya. Ya Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cepet datangnya nggak capek kita pas masalah pegi. Ya, aduh, wis lah.